Melalui organisasi Nahdlatul Tujar, Ki Haji Wahab Hasbullah ingin meningkatkan ekonomi masyarakat Nusantara, terutama di kalangan pondok pesantren. Organisasi ini sebagai wadah diskusi untuk merespon masalah-masalah kebangsaan umat yang ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka dulu. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kembali kita akan berdiskusi bincang santai seputar sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah membahas faktor internasional berdirinya Nahdlatul Ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai faktor nasional berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Faktor nasional berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia diawali dengan berdirinya organisasi-organisasi di kalangan pondok pesantren. Yang pertama ada Taswirul Afkar 1914 sampai 1918. Yang kedua Nahdlatul Wathon 1916. Yang ketiga Nahdlatul Tujar didirikan pada 1918. Dan yang keempat adalah Syubanul Wathon didirikan pada 1924. Jadi sebelum ada organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh kalangan ulama dan kiai pondok pesantren di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sudah ada 4 organisasi, di mana 4 organisasi ini merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Taswirul Afkar. Taswirul Afkar dikenal juga sebagai Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran. Forum ini didirikan oleh Ki Haji Wahab Hasbullah di Surabaya sebagai tempat diskusi keagamaan dan kemasyarakatan bagi para ulama muda. Ki Haji Wahab Hasbullah sebagai pendiri Taswirul Afkar, beliau mendirikan organisasi ini bersama teman-teman beliau di kalangan pondok pesantren. Ki Haji Mas Mansur, yang kedua Ki Haji Ahmad Ahyad. Organisasi ini didirikan pada 1914, lalu berubah menjadi sebuah lembaga pendidikan pada tahun 1918 di Surabaya. Organisasi ini sebagai wadah diskusi untuk merespon masalah-masalah kebangsaan umat yang ada di Nusantara sebelum Indonesia merdeka dulu. Organisasi yang kedua adalah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon berarti kebangkitan tanah air. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan pesantren dan madrasah, bertujuan menanamkan nasionalisme serta semangat cinta tanah air. Tujuan organisasi ini didirikan adalah untuk memberikan pemahaman keislaman yang dipadukan dengan cinta tanah air, agar masyarakat pesantren, para santri tidak hanya belajar tentang agama Islam, tidak hanya belajar tentang syariat, tidak hanya belajar tentang tasawuf, tapi mereka juga belajar mencintai tanah air di mana waktu itu Indonesia belum merdeka. Sehingga keislaman mereka, sehingga kecintaan mereka terhadap tanah air itu disinergikan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Itulah salah satu fungsi didirikannya Nahdlatul Wathon oleh Ki Haji Wahab Hasbullah. Organisasi yang ketiga adalah Nahdlatul Tujar, yang berarti kebangkitan pedagang, dirintis oleh Ki Haji Wahab Hasbullah dan Ki Haji Bisri Samsuri atas restu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah koperasi pedagang muslim untuk melawan dominasi ekonomi asing. Bukan hanya berdiskusi, bukan hanya menimbulkan cinta terhadap tanah air, Ki Haji Wahab Hasbullah bersama Ki Haji Bisri Samsuri dan direstui oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan organisasi namanya Perkumpulan Saudagar. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ketika ekonomi mereka ditindas oleh kolonial Belanda. Kita tahu ketika Indonesia belum merdeka, dijajah oleh Belanda, banyak penduduk pribumi bekerja paksa. Hasil kebun mereka, hasil tanam mereka, hasil panen mereka dijual kepada kolonial dengan harga murah. Tentunya ini sangat merugikan penduduk pribumi. Oleh karena itu, melalui organisasi Nahdlatul Tujar, Ki Haji Wahab Hasbullah ingin meningkatkan ekonomi masyarakat Nusantara, terutama di kalangan pondok pesantren. Yang keempat adalah Syubanul Wathon. Syubanul Wathon menjadi wadah kepemudaan pemuda tanah air yang dibentuk oleh Ki Haji Wahab Hasbullah untuk melatih kalangan pemuda. Setelah memiliki wadah diskusi, wadah cinta tanah air, dan wadah untuk meningkatkan ekonomi, Ki Haji Wahab Hasbullah juga mendirikan organisasi untuk kalangan pemuda.
di mana beliau berharap bukan hanya kalangan pesantren, bukan hanya kiai, bukan hanya santri yang sadar untuk cinta tanah air dan menuju Indonesia merdeka, tapi beliau juga ingin menanamkan cinta tanah air itu kepada para pemuda-pemuda di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Jawa. Nahdlatul Wathon ini menjadi cikal bakal organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama sekarang. Kesimpulannya, organisasi-organisasi tersebut yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan wadah pergerakan aktivis pesantren sebelum akhirnya bersatu membentuk namanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi puncaknya pada tanggal 31 Januari 1926. Di luar 4 organisasi ini, di Pulau Jawa, di Indonesia, banyak organisasi yang lain. Tapi 4 organisasi ini yang kita bahas adalah organisasi yang berdiri melalui aktivis kiai dan para santri yang ada di pondok pesantren, terutama yang diinisiasi, yang diketuai juga oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Makanya banyak orang yang mengatakan pendiri Nahdlatul Ulama itu inisiatornya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang menjadi ketua pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini adalah faktor nasional berdirinya Nahdlatul Ulama. Dalam video berikutnya kita akan membahas berdirinya Nahdlatul Ulama dari faktor spiritual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.